Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninis Melinda, NIM 2023230009 dari Fakultas Ilmu Komputer Prodi Informatika Universitas Prabu Muli. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas praktikum mata kuliah pengolahan citra digital. Pada video ini saya akan menjelaskan dan memperlihatkan beberapa proses transformasi geometrik pada citra seperti translasi, rotasi, skalasi, refleksi, dan swirling, serta dilanjutkan dan teknik peningkatan citra seperti aritmatika dan holding. Baiklah, langsung saja kita mulai pembahasannya. Pada video ini, saya akan menjelaskan beberapa proses dasar pengolahan citra digital mulai dari transformasi geometrik, meningkatkan kualitas citra, operasi aritmatika citra, hingga proses transfolding untuk menghasilkan citra binar. Semua melakukan menggunakan aplikasi VG atau image. Nah, pertama-tama saya akan membuka aplikasi Vizi. Tunggu sebentar, dia lagi loading. Saya telah menyiapkan 3 jenis gambar, yaitu ada gambar animasi atau kartun, gambar pemandangan atau view, gambar objek. Ketiga gambar ini akan digunakan dalam setiap proses transformasi yang mengolah citra berikutnya. Transformasi geometris, original shape atau gambar awal. Kita mulai dari gambar awal atau original shape. Pada tahap ini, gambar masih dalam kondisi asli tanpa perilaku atau modifikasi apapun. Berikutnya adalah translasi. Translasi adalah proses manajer gambar dari satu posisi ke posisi lainnya tanpa merubah bentuk dan ukuran. Pada VG, saya menggeser gambar ke arah kanan, kiri, atas, atau bawah sehingga posisi objek pada citra berpindah sesuai dengan nilai translasi yang diberikan. Kemudian saya melakukan proses rotasi atau memutar citra. Misalnya gambar saya putar sebesar 45 derajat. Rotasi ini berguna untuk memperbaiki orientasi gambar yang miring atau terbalik. Refleksi adalah proses pencerminan. Pada dokumentasi ini, saya melakukan refleksi horizontal dan vertikal untuk memperhatikan bagaimana citra dipertukarkan terhadap sumbu tertentu. Bagian vertikal adalah proses pembalikan gambar terhadap sumbu horizontal. Dengan kata lain, bagian atas gambar akan berpindah ke bawah dan bagian bawah berpindah ke atas. Selanjutnya kita memilih image, terus random select. Di sana ada pilihan tipe Y dan X. Di sana kita ganti tipe X dan Y, pilih OK. Oke, nah perbedaan tuh di sana terlihat jelas. Yang satu ada 489, yang satu lagi ada 3260. Itu perbedaannya. Selanjutnya downshape, pilih plugins. Kita scroll ke bawah. Kita di sana ada pilihan transformer. Kita klik, kita pilih index of done. Di sana ada 3 titik
3 titik kita pilih atau geser, bisa bergeser atau bergerak di sana. Pilih dan save. File lagi, open gambar yang tadi, buka. Kita pilih plugins lagi, terus transformer, pilih yang bawahnya. Di sana satunya ada 4 titik, menunjukkan 4 titik gambar. Kita tarik satu atau kita geser satu, bisa. Berikutnya adalah translasi. Translasi adalah proses manajer gambar dari satu posisi ke posisi lainnya tanpa merubah bentuk dan ukuran. Pada VG, saya menggeser gambar ke arah kanan, kiri, atas, atau bawah sehingga posisi objek pada citra berpindah sesuai dengan nilai translasi yang diberikan. Nah, di bagian ini itu membedakan garis bawah dan garis atas. Itu tampaknya berbeda. Selanjutnya image, itu pilih ukurannya itu 30. Oke. Dia akan membentuk horizontal atau berbeda posisi. Terus image lagi, transformer horizontal, dia akan berputaran arah. Selanjutnya image lagi, horizontal lagi untuk mengembalikan ke posisi awal. Image lagi, pilih vertikal, yang bawah akan berpindah ke atas. Image lagi, terutama kembalikan ke asal. Terus scanner, itu bagian atas dan bagian bawah itu diubah. Oke. Nah, itu menimbulkan dua sisi yang berbeda. Sisi satu pada angkanya itu berbeda dan RGB-nya juga berbeda. Dan save. Itu nampak perbedaan. Nilai dan RGB-nya berbeda. Dan save. Kita pilih. Selanjutnya itu frame, itu membedakan 3 titik dari titik 1, titik 2, dan titik 3. Pilih salah satu, bisa digeser untuk berbeda bentuk. Selanjutnya pilih yang tadi. Nah, yang membedakan yang ini 4 titik yang berbeda. Kita klik pilih salah satu, ia akan berbeda bentuk. Dan save lagi. Selanjutnya itu bagian yang ketiga, open. Pilih gambar objek, buka. Di sana ada gambar motor. Image protective, tipe itu ganti oke. Pembedanya garis bawah, garis atas sama garis samping. Image lagi, transformer, rotex itu ganti ukurannya. Oke. Nah, dia akan berbentuk memutar. Ctrl Z,
terus image lagi, transformer lagi, pilih horizontal, dia akan berbeda posisi. Klik image lagi, transformer lagi, horizontal lagi, mengembalikannya. Selanjutnya vertikal, bawah akan ke atas akan ke bawah. Klik vertikal lagi, pilih image, rename, itu ganti ukuran X dan Y. X itu atas, Y itu bawah. Terus pilih OK. Itu ukurannya berbeda. Ada yang 31 MB, ada yang 7 MB. Dan save. Terus plugins. Terus transformer, kita pilih affiner. Tunggu. Kita ulangi karena belum. Affiner tadi. Nah, itu ada 3 titik. Bisa klik salah satu, dia akan bergeser atau berubah bentuk. Dan save. Buka gambar tadi, buka open, pilih plugins lagi, transformer, yang bawahnya per frame. Itu ada pembedanya tuh 4 titik. Kalau yang ini bisa pilih salah satu atau geser atau tarik, dia akan berubah bentuk. Dan save. Selanjutnya kita pilih open lagi, pilih gambar, buka, pilih image, pilih choose, pilih Buis. Di sana banyak pilihan, kita out dulu, reset. Di sana pembedanya kita bisa pilih yang itu bisa digeser-geser warna. Kalau itu round text itu bisa kalau digeser lebih warnanya lebih terang atau lebih kusam. Kalau yang maksimum itu kalau digeser lebih terang dan lebih gelap. Minimum digeser full itu akan warnanya akan gelap atau hitam atau enggak kelihatan. Kita keluar, close, proses, pilih itu ganti ukuran, kita pilih OK. Itu perbedaannya warnanya lebih terang. Maaf sebelumnya itu salah, bisa di Ctrl Z. Nah, bagian selanjutnya itu kita pilih open gambar, objeknya, buka, kita rapikan. Dan bagian ini kita zoom biar hasilnya lebih kelihatan atau lebih jelas. Sesuaikan atau senyamannya saja. Terus pilih proses, tuh fokus ke mata, itu hasilnya ngeblur. Terus fit
filter, convert, atau maiden. Oke, itu hasilnya juga lebih ngeblur. Kalau kamu mau mengembalikan, bisa Ctrl Z. Proses lagi, filter lagi, blur. Oke, hasilnya lebih blur lagi. Stephen, hasilnya lebih jernih atau kelihatan gambarnya lebih jelas. Terus filter lagi, max, ganti angkanya. Oke, itu hasilnya lebih terang atau lebih jelas lagi, bisa kelihatan garis-garisnya. Image, kita pilih adjust, blue ghost, itu bisa diterangkan dulu atau digeblurkan. Pilih apply, balik ke proses, matte and. Oke, itu hasilnya lebih pudar. Ctrl Z atau downshape. Bisa file tadi buka lagi file yang tadi, image, proses kita pilih nah itu hasilnya lebih gelap dan juga hasilnya ada gambar garisnya. Terus terakhir pilih NG. Oke, itu gambarnya nampak lebih. Nah, bagian selanjutnya itu kita pilih open gambar objeknya, buka, kita rapikan, dan bagian ini kita zoom biar hasilnya lebih kelihatan atau lebih jelas. Sesuaikan atau senyamannya saja. Terus pilih proses, tuh fokus ke mata, itu hasilnya ngeblur. Terus filter, convert, atau maiden. Oke, itu hasilnya juga lebih ngeblur. Kalau kamu mau mengembalikan, bisa Ctrl Z. Proses lagi, filter lagi, blur. Oke, hasilnya lebih blur lagi. Stephen, hasilnya lebih jernih atau kelihatan gambarnya lebih jelas. Terus filter lagi, max, ganti angkanya. Oke, itu hasilnya lebih terang atau lebih jelas lagi, bisa kelihatan garis-garisnya. Image, kita pilih adjust, blue ghost, itu bisa diterangkan dulu atau digeblurkan. Pilih apply, balik ke proses, matte and. Oke, itu hasilnya lebih pudar. Ctrl Z atau downshape. Bisa file tadi buka lagi file yang tadi,
image. Baiklah, di sana kita memilih open, masukkan gambar objek, buka. Terus di sana saya akan menjelaskan tentang kontras adalah perbedaan yang jelas antara dua elemen, warna gelap terang, ukuran. Kegunaannya: 1. Menonjolkan bagian penting, 2. Memudahkan mata pembaca, 3. Membuat fokus lebih jelas, 4. Membuat tampilan lebih menarik dan mudah dibedakan. Di sana ada bagian histogram equalization, berguna untuk meningkatkan kontras gambar dengan meratakan distribusi intensitas piksel, sehingga gambar yang gelap akan kusam menjadi lebih jelas dan detail lebih terlihat. Nah, itu di bagian gambar selanjutnya, tapi bentuk dan tujuannya itu sama seperti gambar yang sebelumnya. Cuman membedakan yang bagian ini itu merupakan gambar pemandangan, yang sedangkan yang tadi itu gambar objek atau gambar motor. Cara dan hasilnya itu sama seperti gambar sebelumnya. Di sana ada bagian histogram equalization, berguna untuk meningkatkan kontras gambar dengan meratakan distribusi intensitas piksel, sehingga gambar yang gelap akan kusam menjadi lebih jelas dan detail lebih terlihat. Nah, selanjutnya itu di bagian aritmatika pada pengolahan citra, berguna untuk mengubah dan memperbaiki gambar dengan operasi seperti penjumlahan atau pengurangan piksel. Rapikan atau kita kecilkan ke sudut kiri. Terus pilih ADD. Oke. Kita perkecil lagi. Itu membedakan warna. Pilih lagi kalkulator, pilih subject, itu gambarnya ketiga lebih gelap atau tidak kelihatan gambarnya. Pilih lagi kalkulator, kita pilih multiply. Oke, lagi itu cuman kelihatan mata sama mulutnya saja, warnanya kelihatan lebih putih. Selanjutnya proses lagi, image kalkulator, buka, kita pilih differ. Itu kelihatan mata dan mulutnya saja sama, tapi kelihatan lebih gelap atau hitam. Itu perbedaan di antaranya. Ini perkalian, pembagian, perkalian, sama pengurangan. Itu perbedaan di bagian aritmatika atau perhitungan. Masih sambungan dari yang tadi, tapi yang bagian pemandangan. Pilih make kalkulator, kita ganti ADD. Oke, ADD itu kali.
warnanya lebih sedikit terang. Masuk lagi kalkulator, kita pilih submit. Oke, itu gambarnya lebih gelap atau disebut penambahan atau pengurangan lagi. Multiply itu perkalian, warnanya sangatlah terang, bahkan tidak kecil sama gambar. Selanjutnya divide itu pembagian, warnanya tidak jelas atau enggak ada warnanya sama samar. Itu perbedaan antara 4 warna tersebut. Selanjutnya kita gambar ketiga, itu sama, rapikan. Image subkalkulator, kita ganti drivernya, kita ganti menjadi ADD. Oke. Ini apa namanya tuh, penjelasannya sama ya kayak dua gambar tadi, cuman di sini saya berikan contoh atau jalannya saja biar enggak bingung atau enggak keliru sama perbedaan gambar, tapi caranya sama semua. Oke, multimedia. Oke. Nah, itu warnanya sangatlah putih atau sinarnya sangatlah terang, bahkan gambarnya tidak kelihatan sama sekali. Yang selanjutnya itu pembagian, masih ada warnanya gelap tapi masih ada warna. Itu perbedaan di antara kelimanya, bisa dilihat ya atau bisa dicontohkan. Oke, kita close saja ya. Selanjutnya itu kita bagian terakhir, kita pilih gambar, image tipe 8 bit, image lagi, subject, kita pilih hold, itu kita ganti outsu. Kita ada 3 pilihan, kita ganti B dan W. Apply. Pilih lagi image, edit if map, itu perbedaannya. Bisa ke Ctrl Z, bisa melihat. Nah, itulah perbedaan di antara keduanya. Selanjutnya file, open, kita pilih gambar pemandangan, kita proses lagi. Image salah, tipe 8 bit, ganti tipe. Outsu kita ganti disk drive, kita ubah outsu. Sebelahnya kayak tadi B dan W. Apply. Hasilnya sangatlah gelap. Edit, invert, perbedaannya lebih putih dan garis-garisnya tidak terlalu kelihatan. Bisa di Ctrl Z, itu perbedaannya. Gambar selanjutnya itu cara atau hasilnya itu sama kayak gambar 1, gambar 2. Boleh dilihat dan boleh dicontohkan kalau mau ngelihat hasilnya perbedaannya gimana. Image tipe 8 bit, itu ada warnanya berubah. Outsu, hold, outsu, kita ganti outsu.
and we fly. Itu hasilnya lebih gelap, sedangkan invade itu gambarnya lebih terang, bahkan tidak jelas. Ctrl Z bisa. Nah, sekian dari pembahasan saya. Saya mohon maaf bila pembawaan atau pembicaraan atau penjelasan dari saya masih banyak kurangnya atau sulit dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.